Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina dari Teknik Industri 18A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis dan simulasi COVID-19. Akhir-akhir ini dunia sedang dihebohkan oleh kasus COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. COVID-19 ini adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. COVID-19 adalah penyakit yang menular dan menyerang sistem pernapasan yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk di negara Indonesia. Nah, pada penelitian kali ini saya memprediksi tentang jumlah pasien positif aktif di Provinsi Jawa Barat, salah satu provinsi di Indonesia, selama sebulan ke depan. Untuk itu, metode perhitungan yang saya gunakan adalah metode eksponensial dengan rumus NH plus X sama dengan 1 plus R dikali P pangkat X dikali NH. Dengan NH sama dengan jumlah kasus per hari, R jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, dan P peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Nah, rumus ini digunakan untuk menghitung data yang telah saya ambil di situs resmi COVID-19 Jawa Barat atau Pikobar. Nah, ini adalah datanya. Jadi, data terakhir, data pada hari ke-14 yang jatuh pada tanggal 5 bulan Juli 2020 itu nanti dihitung sebagai nilai NH. Dan X-nya itu menunjukkan hari keberapa. Misalkan hari pertama, jadi ditulisnya NH 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah R dikali P pangkat X. X-nya itu menunjukkan hari dikali NH. Nah, kemudian setelah data-data tersebut dihitung, lalu disimulasikan. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu tentang simulasi. Simulasi menurut Hoover and Perry pada tahun 1990 merupakan proses perancangan model matematis atau logis dari sistem nyata, melakukan eksperimen terhadap model dengan menggunakan komputer untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku sistem. Nah, pada penelitian ini terdapat dua skenario yang berfungsi atau bertujuan sebagai faktor pembanding. Pada skenario 1, sebelum PSBB atau sebelum diberlakukannya PSBB. Terhitung sejak tanggal 6 Juni 2020 hingga tanggal 5 Juli 2020 atau selama sebulan ke depan. Nah, berikut merupakan simulasi grafik skenario 1. Pada grafik ini menunjukkan bahwa kasus pasien positif aktif COVID-19 terus bertambah setiap harinya hingga mencapai angka 900.000 ke atas. Nah, pada skenario 2, atau sesudah diberlakukannya PSBB dan telah dihitung dengan menggunakan metode eksponensial, hasilnya adalah seperti ini. Lalu di sini ada simulasi grafik skenario 2 atau setelah diberlakukannya PSBB. Terlihat bahwa tetap terjadi peningkatan namun dengan rentang nilai yang berbeda. Dan pada skenario 2 ini angkanya berada di angka di bawah 1000. Dibandingkan dengan pada skenario 1, skenario 2 ini tentu jauh lebih rendah. Nah, selanjutnya adalah perbandingan grafik dari skenario 1 dan skenario 2. Pada skenario 1,
Rata-rata bertambahnya jumlah pasien positif aktif per hari yaitu sekitar 457.219 pasien. Sedangkan pada skenario 2 yaitu sebanyak 4.932 pasien saja. Nah, bisa dilihat juga bahwa pada skenario 1 itu peningkatannya jauh lebih tinggi daripada skenario 2. Setelah kita lihat pada grafik yang telah disimulasikan tadi, perbandingan pada skenario 1 dan skenario 2 itu sudah sangat jelas dan signifikan sekali. Hal itu bisa disimpulkan bahwa jika tidak diberlakukannya PSBB, maka peningkatan jumlah pasien positif aktif COVID-19 di Provinsi Jawa Barat akan terus bertambah banyak dibandingkan dengan setelah diberlakukannya PSBB. Namun dengan ketentuan bahwa ketika PSBB, masyarakat Provinsi Jawa Barat itu melakukan atau mengaplikasikan peraturan dari pemerintah atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti mencuci tangan pakai sabun dan air, atau kalau misalkan sedang bepergian, itu membawa hand sanitizer dan memakai masker, lalu menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Sekalipun kita memakai masker, tapi ketika kita bersin atau batuk, usahakan untuk menutupnya dengan tisu atau dengan siku. Lalu menghindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala seperti demam atau flu. Dan jika gejala-gejala demam, batuk, dan kesulitan bernapas terjadi pada diri kita, kita harus segera memeriksakan hal itu ke dokter untuk mengantisipasi bahwa kita terjangkit virus COVID-19 atau tidak. Dan kalau misalkan tidak terlalu penting untuk beraktivitas keluar rumah, itu diusahakan untuk tidak pergi kemana-mana. Jadi kita harus tetap menjaga lingkungan sekitar dan menjaga diri kita untuk selalu bersih untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Sekian presentasi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.